Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu nggih neng perantauan. Amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak kali ini kita bakal membahas salah satu curhatan temen nih kita yang posisi nih saat iki di batas ambang-ambang pemutusan kontrak kerja. Jadi silakan disimak, siapa tahu di antara mbak-mbak semuanya iki menuntut gaji, kemudian posisinya hampir sama dengan Mbak E. Jadi siapa tahu iki ada masukan. Oke, kita langsung ke ceritanya. Jadi Mbak E iki bekerja di negara Hong Kong selama 5 tahun. Kemudian majikan pertama finish kontrak 2 tahun, majikan kedua iki nggak finish kan kawan. Kemudian dia pindah ke majikan yang ketiga di daerah Mefu sana. Jadi iki majikan yang ketelu yang ia bicarakan nantinya. Kemudian Mbak E kuwi kerjaan yang Mefu, tapi dia juga harus kerja ke anaknya si majikan dia yang Mefu. Jadi majikan di Mefu kuwi Mbah Lanang sama Mbah Wedok. Kemudian dia juga harus bekerja ke daerah Laciko sana kepada anake Baiki. Nah, jadi kerjanya ki bolak-balik Mefu, kemudian ke Laciko Mefu. Jadi ki muter karena dia kerjanya ternyata 2 rumah jobe. Tetapi di dalam kontrak kerja kui alamat yang dia kerjakan hanya di Mefu. Tapi kenyataannya Mbak Eki harus kerja 2 rumah, Mefu sama Laciko. Pasti mbak banyak yang mengalami hal seperti ini. Alah mbak, alhamdulillah nggak apa-apa diterima, tetapi gaji sama naik apa enggak nih? Lah lek kalau mbak iki gajinya nggak naik, gajinya standar 48-70an mbak, standar, jadi belum naik karena dia mau finish kontrak. Nah, karena dia mau finish kontrak, Mbak Eki bersikukuh mengajukan gaji. Jadi mengajukan gaji sebesar 5.500. Jadi dari 4.870 naik menjadi 5.500, Mbak. Jadi dia itu menuntut kenaikan gaji secara personal sama majikannya 5.500 tadi. Dan Mbak Eki ngeyel pokoknya harus naik gaji karena dia tahu sengsara kerja 2 rumah. Jadi kat awal gajinya standar bolak-balik Mbak Eki kroso semua badan dia sakit. Mbak Eki kroso bagaimana kaki dia kui harus jalan sana sini capek, kemudian di rumah nanti kembali lagi ke rumah baik kui kerjaan masih numpuk. Jadi karena dia bolak-balik nah iki yang membuat Mbak Eki merasakan bagaimana letihnya kerja 2 rumah, Mbak. Makanya dia menuntut kenaikan gaji sama si anake baik tadi. Jadi 5.500. Tetapi anake Mbak Eki malah memarahi Mbak E. Jadi Mbak Eki ngeyel, tetap aja tidak diterima pengeyelannya atau penuntutan gaji, kenaikan gaji kuwi enggak keterima, Mbak. Tetap aja Mbak E lek gelem gaji standar kalau kamu mau. Mbak Eki mau finish kontrak, Mbak, kurang 3 bulan lagi. Tanda tangan, tanyain kamu mau tanda tangan enggak renew kontrak. Mbak Eki menolak untuk tidak renew kontrak, pengennya kenaikan gaji. Pokoknya awakmu mau menaikkan gaji tak tanda tangan nih. Tapi karena adanya pengeyelan, pemaksaan di dalam kasus iki membuat bos iki marah sama Mbak E, sing akhirnya Mbak iki mau diputus kontrak karo majikane secara notis. Tetapi Mbak E iki
tetap bersikukuh lek enggak mau kenaikan gaji, enggak mau menaikkan gaji, dia tidak mau bekerja di situ. Jadi saat ini posisi Mbak iki masih di ambang batas mau di notis, tapi belum keluar surat notise. Tapi aku majikan sejak awal iki sudah mau wanti-wanti tidak ada kenaikan gaji untuk dirimu. Tetap gajinya 4.990 nantinya 9.990 nantinya. Iki kontrak ke depan, tapi untuk saat ini tetap dia gajinya 4.870. Jadi karena dia ada kasus seperti ini, apalagi posisinya kurang 3 bulan, bagaimana sih sikap dia seharusnya? Mungkin ada mbak-mbak yang mengalami atau posisi ini sama seperti ini, bagaimana sih? Siapa tahu nih mbak-mbak belum ada masukan dari temen, atau mungkin mbak-mbak pernah curhat tapi enggak ono respon ke wong liya. Oke, kita bahas. Jadi ingat ya mbak, jika sampean iki menolak, maka tolaklah sebelum 3 bulan. Ketika sampean menuntut, tuntutlah sebelum 3 bulan. Jangan sampai Anda menerima duit dulu. Contoh, sejak awal sampean sudah menerima kenaikan gaji sebesar 5.500 nih. Kemudian sampean mau menuntut lagi sebesar 6.000 ketika sampean tetap bekerja 2 rumah tadi. Nah, karena sampean sudah menikmati gaji 5.500 tadi selama 2 tahun, kemudian karena sampean pengen naik gaji lagi, sampean nuntut sama majikan. Kemudian majikan nggak mau memberikan, tetap kasih 5.500, maka sampean jika melaporkan ke imigrasi sampean bisa kena, karena sejak awal sampean ki udah dinaikkan gaji perkara nih sampean kerja 2 rumah. Jadi sampean ngelanggar aturan kerja 2 rumah, bose sampean juga melanggar aturan kerja 2 rumah. Jadi ingat 3 bulan lebih jangan sampai sekali-kali melapor, kecuali sampean tidak dapat gaji apa-apa. Gaji sampean standar, kui oke sampean melaporkan. Jadi kalau sampean nanti nuntut kenaikan gaji lebih tinggi, jangan sampai ya. Oke, kemudian saran saya sama sampean, ketika sampean kui mau minta kenaikan gaji, maka langkah yang paling penting adalah tanyakan sama majikan bahwa aku nggak mau kerja 2 rumah. Aku nggak mau. Jadi sampean menolak bekerja 2 rumah, cukup 1 rumah. Tapi kalau majikan sampean kui tetap memaksa sama untuk kerja 2 rumah, kemudian sampean meminta 1 rumah saja, kemudian sama diinterminate, maka sampean bisa melaporkan perkara ini ke majikan, walaupun sampean sudah 2 tahun bekerja di situ. Tetapi kalau sampean iki langsung muntuntun minta kenaikan gaji per bulan 5.500, perkara ada sama kerja 2 rumah, hati-hati ketika sampai melaporkan ke imigrasi, kalian bakal kena karena sampean menuntut kenaikan gaji kepada majikan 5.500 perkara bekerja 2 rumah. Rumah yang tidak tertera di dalam kontrak kerja kui ilegal. Jadi intinya sampean kudu harus hati-hati di dalam strategi ini. Jadi saran saya, perkara ini bukan masalah sampean menerima apa enggaknya gaji standar, namun kerjaan sampai 2 rumah. Karena saya tuh mau maklumi, kerja 2 rumah itu berat mbak, sampean harus pulang balik. Ikui bikin sampean lelah, sampean bakal capek nang perjalanan. Sampean nuntut kenaikan gaji lebih dari gaji standar, aku setuju. Tetapi tolong untuk lebih berhati-hati lagi. Bos, aku wegah lek pamane kerja 2 rumah, aku kesel kerjaane akeh. Makanya iso sampean pura-pura wis nggak sanggup. Dari situ majikannya pasti bakal menawarkan tak kasih gaji tinggi cece, oka, pejina, tima, tamta, pasti seperti mbak. Tapi lek mentuntun sampai minta kenaikan gaji, aku gajinya standar, aku minta 5.500, iso enggak, raiso aku ngalih.
kan malah emosi sama nanti takutnya malah diinterminate. Jadi dalam poin ini sampean lebih berhati-hati di dalam meminta kenaikan gaji, di dalam ucapan, karena kuwi mempengaruhi majikan nanti ke depannya. Jadi hati-hati dalam kasus ini. Semoga dengan adanya sedikit pembahasan ini bermanfaat buat mbak-mbak semuanya. Saat ini kita bahas yang sederhana saja, besok mari kita bahas kasus yang lebih heboh lagi. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.